apa yang kita lakukan Allah hargai, dan insya Allah Allah menggolongkan kita sebagai orang yang beruntung insya Allah. Kemudian salawat dan salam kita turunkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menjadi panutan kita, Nabi yang menjadi uswatun hasanah, Nabi yang membuat sehingga bumi dan beserta isinya diciptakan. Andai kata bukan Nabi Muhammad SAW, maka bumi dan beserta isinya pun tidak ada artinya apa-apa. Sehingga dengan hadirnya beliau, mudah-mudahan kita pun ada kecintaan, ada kerinduan kepada manusia terbaik yaitu Nabi Muhammad SAW. Sehingga insya Allah dengan kerinduan kita, dengan salah satu cara mengikuti sunnah beliau, sehingga insya Allah beliau membagi kita nanti di padang mahsyar. Pada saat itu tidak ada lagi tempat, tidak ada lagi perlindungan kecuali yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, karena MC menunjuk saya karena kebetulan yang punya jadwal dicari-cari ternyata mukanya tidak ada. Makanya segala sesuatu di muka bumi itu Allah sudah takdirkan. Jadi bukan kebetulan. Wajarlah kalau Allah katakan pada saat itu ingin menciptakan manusia. Wa iskala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Hai malaikat, saya ingin menciptakan manusia sebagai wakil saya di muka bumi ini. Muncul dua persepsi, yaitu persepsinya malaikat dengan persepsi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat mengatakan, ya Allah, mari dilepas tadi to BTP, kenapa kau ingin menciptakan manusia di BTP ini? Sedangkan ciri manusia itu kata malaikat adalah si bombe-bombe, cicit-cicit. Bahkan katanya adalah terjadi pertumpahan darah. Ini persepsi malaikat, bahwa manusia itu memang tempatnya adalah untuk berkelahi, kata malaikat. Buat apa kamu ciptakan ya Allah? Pertanyaannya, apakah sudah ada sampel bahwa sudah ada manusia pada saat itu? Kan belum ada. Kan belum ada sampel. Kami ini malaikat adalah tunduk dan patuh terhadap perintahmu ya Allah. Tunduk dan patuh terhadap perintahmu ya Allah. Akan tetapi malaikat dan Allah mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat, saya lebih tahu daripada kamu. Terbukti salah satu yang Allah buktikan, karena pas tadi ini pergantian sip malam dengan sip siang. Jadi pergantian sekarang ini malaikat itu pergantian sip malam dengan siang itu pada saat jam-jam salat subuh. Maka pada saat itu semua malaikat itu ada sebenarnya. Kenapa? Adalah dua sip ketemu, melihat orang-orang muslim datang, melangkahkan kakinya datang di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat kita, silakan lihat. Ternyata apa yang kau ragukan selama ini ternyata tidak terbukti.
bahwa ternyata orang BTP itu orangnya baik-baik. Kalau sholat semua rapat-rapat, alhamdulillah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, sehingga hidayah itu Allah akan turunkan. Maka dia dari Garuta, Farid Wajidi, Profesor Dr. Farid Wajidi dari Garuta di pimpinan Microsoft, pernah dia ceramah. Dia katakan, sudah setahun ini kita melakukan anjuran pemerintah, yaitu pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Dan ternyata pandemi pun belum pergi-pergi. Maka dia minta dia, khususnya di Baru itu, mohon kepada pemerintah, izinkanlah kami melaksanakan, mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Ulangi, makanya arento vaksinasi kasih. Saya melakukan sesuai dengan yang Allah inginkan dan Rasulnya. Kami sudah patuh tidak melaksanakan sholat dengan sesuai dengan yang apa Rasulullah tuntunkan. Olehnya itu kami mohon untuk kami lagi yang memulainya. Dan alhamdulillah, katanya mudah-mudahan dengan mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya, insya Allah hidayah, keberkahan Allah akan turunkan. Itu permintaan beliau. Dan alhamdulillah pemerintah khususnya Kabupaten Baru itu mengiyakan. Jadi hampir di sana sholat orang sudah rapat. Dulu masya Allah Ramadan yang tahun lalu itu masjidnya. Alhamdulillah. Jadi ini tadi, makanya ini a'lamu ma la ta'lamun. Allah mengetahui dan malaikat tidak mengetahui. Timbul pertanyaan di kita bahwa apakah kita ini masuk tamaki persepsi malaikat atau kita memasukkan diri kita kepada persepsi Allah Subhanahu wa ta'ala? Kan begitu. Makanya Allah berikan pilihan-pilihan. Ada potensi yang Allah berikan kepada kita. Karena mau tidak mau, Bapak Ibu sekalian, rela atau tidak rela, suka atau tidak suka, pasti dan pasti Allah akan memanggil kita untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita lakukan di muka bumi ini. Sebagaimana apapun potensi dan kedudukan kita. Wajarlah kalau dalam salah satu ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengingatkan kita dalam surah As-Zumar ayat 30, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Allah mengatakan innaka mayyitun, hei orang BTP. Tapi sebenarnya kalau mengatakan dilihat tafsir ayat ini, dan atau BTP juga hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Innaka mayyitun, ternyata di situ adalah yang ditanyakan, diinformasikan kepada adalah Rasulullah SAW. Hei Muhammad, innaka mayyitun, mati kutuh. Pertanyaannya adalah, apakah Rasulullah SAW tidak tahu bahwa dia akan mati? Itu yang pertanyaan dalam diri kita. Apakah Rasulullah tidak tahu bahwa itu pasti dia akan mati? Kenapa Allah katakan innaka mayyitun? Hei Muhammad, mati kau akan mati Muhammad. Ini yang menjadi tanda tanya besar buat kita. Ternyata dalam ilmu tafsir dikatakan Allah memberikan gambaran kepada kita sebaik-baiknya. Andai kata ada orang tidak mati, maka Rasulullah SAW tidak
kebaikannya. Bahkan diberikan gambaran tadi malam itu bahwa tetesan keringatnya saja itu tidak dibiarkan oleh malaikat Jibril untuk menyentuh tanah ini. Keringatnya saja. Maka wajarlah pernah suatu ketika Rasulullah di akhir-akhir hayatnya itu mengumumkan, saya mengumumkan para sahabatku, siapa tahu saya menghadap Allah, mengulurkan hukum Allah Subhanahu wa taala, ada dosa dan kesalahan yang saya lakukan kepada kamu semua, silakan menuntut hari ini. Karena ada salah satu sahabat yang berdiri. Ternyata keinginannya bukan karena ingin membalas, akan tetapi ingin menyentuh supaya kulitnya bersentuhan dengan kulit Rasulullah SAW. Siapa yang sudah bersentuhan dengan kulit Rasulullah, maka diharamkan disentuh oleh api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membuat jiwa kita patut berbangga. Kalau sahabat taat kepada Allah Subhanahu wa taala karena melihat Rasulullah. Tapi kita insya Allah tadi Pak Imam membaca ayat yang membuat hati kita bergetar. Mudah-mudahan getaran-getaran hati kita, mudah-mudahan titisan air mata kita, insya Allah api nerakanya bagaimanapun panasnya akan padam dengan satu titisan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu ulama mengatakan, apabila engkau tahu masuk hukum Allah Subhanahu wa taala karena rindu dengan surganya, maka padai tahu pada kami. Seulangi lagi, apabila ada orang ibadah karena ingin surganya Allah Subhanahu wa taala, dia adalah bagaikan seorang pebisnis. Dia cuma berhitung keuntungan yang didapatkan dari ibadah-ibadahnya itu. Kemudian apabila ada orang ibadah karena takut dengan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, maka dia bagaikan seorang budak. Jadi dua persepsi semuanya tidak terlalu menguntungkan. Kalau kita ibadah karena ingin surganya Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kita akan berhitung. Kalau saya datang sholat di masjid berjamaah 27 derajat, kan begitu, berbisnis kan begitu, berhitung keuntungan dan kerugian. Untung saja. Iya, matematika Anda bukan matematikanya Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan apabila kita ibadah karena takut dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala, maka pun sebenarnya kita akan terbebani dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Karena kita cuma fokus melaksanakan saja. Akan tetapi kita ibadah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, dia menyerahkan kepasrahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam ilmu fisika dikatakan sifat dari api itu adalah membakar, akan tetapi api itu tidak ada apa-apanya di
bagi tubuh Nabi Ibrahim. Qulna ya naruni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api neraka tidak ada gunanya bagi seorang Nabi Ibrahim, akan tetapi api itu qulna ya naruni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api itu menjadi dingin dan menjadi keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Saya kembali ke surah As-Zumar. Andai kata innaka mayyitun, andai kata ada orang yang karena kebaikannya maka pasti dan pasti Rasulullah SAW tidak meninggal. Ternyata menjadi pembelajaran kepada kita. Maka wajarlah kalau Allah lanjutkan wa innahum mayyitun, maka semua manusia akan mati, semua ciptaan Allah akan mati. Wa innahum mayyitun, semuanya mati, tidak ada yang hidup. Karena kematian itu adalah al-mauti babun. Kematian itu adalah pintu. Pasti dan pasti semua yang hidup akan melewatinya. Tinggal kita mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan tadi. Makanya wajarlah, pernah saya dialog dengan saudara kami, saya katakan bahwa di saat Nabi Musa sudah di atas, karena Nabi Musa itu terkenal dengan kalamullah, juru bicaranya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Nabi Musa itu langsung bisa dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Beda kita. Makanya pernah suatu ketika ada umatnya Nabi Musa, "Hei Musa, silakan minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kami ini diberikan rezeki." Nabi Musa itu langsung bisa dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan kalamullah, untungnya ada Nabi Musa. Kalau tidak, kita ini salat fardu 50 rakaat. Untungnya ada Nabi Musa sebagai juru bicara menegur Nabi Muhammad SAW pada saat hijrah. Muhammad, bicu-bicu itu mana? Makutu-kutu tuh. Kemudian mudah-mudahan dia berupa kue di jamaah-jamaah kita. Biasanya kalau saya di masjid-masjid lain, biasanya itu ibu-ibu itu ada saja kelompok-kelompoknya. Tidak mau itu berdekatan di antara kelompok-kelompok yang lain. Tetapi di kelompoknya, walaupun barangkali di saf itu masih ada yang kosong, dia tidak maju. Mudah-mudahan di sini tidak memilih-milih siapa di dekatnya. Karena kita tidak tahu. Kita tidak tahu sebenarnya siapakah yang membuat nanti yang bisa menarik kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu. Barangkali hari ini kita anggap itu adalah musuh kita. Ternyata kita perbaiki, kita baikkan, itulah nanti yang bisa menarik kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu. Maka wajarlah sebenarnya Allah merahasiakan ada 3. Pertama adalah Allah merahasiakan kewalian kepada seseorang. Kita tidak tahu di tempat ini siapa walinya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu. Tidak ada yang tahu. Kalau karena pauki makadayana walina Allah Subhanahu wa taala. Summa na'udzubillah. Kita tidak tahu manakah sebenarnya yang terbaik yang Allah sudah titipkan sebagai walinya di muka bumi ini. Kita tidak tahu. Kemudian Allah merahasiakan kebaikan, di mana kebaikan itu Allah ridha di dalamnya. Ternyata gara-gara kita cuma kasih sajadah kita berbagi dengan yang ada di samping kita, ternyata itulah yang membuat Allah ridha dari perbuatan kita. Kenapa? Karena kita melakukan dengan ikhlas. Kita melakukan dengan kebaikan-kebaikan. Kita tidak tahu. Ternyata kita cuma memberikan minuman kepada orang yang berbuka, ternyata Allah ridha di situ. Maka itulah yang membuat kita nanti Allah memanggil kita sampai tiga di cinta. Itulah yang saya cari. Dan pun Allah merahasiakan, menyembunyikan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Barangkali gara-gara cuma kita tidak mau menyentuh saudara-saudara kita, bikin kelompok dalam masjid itu sehingga saat kita tidak teratur, ternyata Allah murka dengan itu. Kita tidak tahu.
Biasa dimakannya serupa jangan dimakannya dibalun ilmu serupa jangan muamalah. Akan tetapi kita belum mau menyatu hati-hati kita, maka itulah Allah menurunkan murkanya kepada kita. Kita tidak tahu. Jadi insya Allah ibu-ibu majelis taklim dan jamaah di sini saya yakin dan percaya di Al-Qur'an. Tidak ada itu. Tidak ada kelompok-kelompoknya menyatu betul itu. Tidak ada bilang saf-safnya yang mencari siapa. Tidak, langsung menyatu, mencari mana yang kosong langsung masuk. Karena dia yakin bahwa di tempat ini Allah mengutus malaikatnya untuk melihat kita. Jangan kira Pak Bu, Allah tidak melihat kita. Bumi ini sangat kecil di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dikatakan dalam ilmu mikroorganisme, kalau kita dalami tambah lebih dalam, baru kita yakin sebenarnya kenapa benda yang begitu kecil yang harus dengan kelipatan sampai 1000 kelipatan alat mikroskop untuk bisa kita melihatnya, ternyata masih bisa bergerak. Kalau kita telusuri terus, ternyata bergeraknya itu karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alat yang sangat kecil, makhluk yang sangat kecil, semua tidak ada yang bergerak kalau Allah tidak izinkan. Wajar waktu semalam dikatakan itu, kapan itu, bahwa apabila Nabi Daud membaca kitabnya, maka pada saat itu hujan turun, maka hujan ini berhenti, tidak mau bergerak karena begitu lembutnya suara Nabi Daud. Maka nanti di yaumil qiyamah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, naik, "Hei Daud, silakan baca kitabmu." Maka Nabi Daud membaca kitabnya. Ternyata giliran kita menganggap ternyata Nabi Daud begitu suaranya sangat indah. Ternyata dipanggil Nabi Muhammad SAW yang kedua, "Hai Muhammad SAW, silakan membaca kitabmu." Ternyata Nabi lebih indah daripada itu. Dan yang terakhir membaca kalamnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang membuat sehingga ulama tafsir biasa melazimkan membaca surah Al-Waqiah. Karena ternyata dalam satu hadis digambarkan bahwa ayat surah yang dibaca nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil qiyamah adalah surah Al-Waqiah. Jadi ini yang menjadi pembelajaran kita. Sehingga insya Allah Bapak Ibu sekalian, dengan datangnya bulan Ramadan ini sebenarnya ada potensi kita untuk bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mau tidak mau, semua manusia, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Rugi dari kesempatan, rugi dari waktu yang telah berlalu. Mau tidak mau Pak Bu, sedetik yang lalu kaitu di hati tak terbesit atau tidak. Apabila segala sesuatu itu pasti Allah akan putar rekaman-rekamannya. Jadi waktu yang berlalu itu, ulama mengatakan waktu yang paling lama adalah sedetik yang berlalu ini. Sedetik yang berlalu itu adalah waktu yang terlama, karena itu adalah tidak bisa lagi kita putar. Jadi waktu itu sudah berlalu, sedetik saja itu tidak bisa lagi kita putar. Kemudian momentum kesempatan itu, alhamdulillah Allah memilih kita untuk datang duduk di masjid ini. Barangkali agak turun atau ceramah kasih, wajarlah karena memang bukan ustaz. Kemudian yang kedua cuma pengganti. Akan tetapi kita sabar, insya Allah. Apabila kita ambil saja sedikit yang disampaikan, insya Allah itulah nanti yang membuat kita bisa selamat. Sedikit saja, tidak usah banyak, sedikit saja kita amalkan, kita ambil dan menjadikan pembelajaran. Insya Allah itulah nanti yang membuat kita akan bergandeng tangan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pasti dan pasti Bapak Ibu akan mencari saya. Dulunya ada dia berdiri ceramah, mana orangnya? Ternyata ada di tempat lain, yaitu lawannya daripada surga neraka. Bapak Ibu sekalian akan mencari saya dan menarik tangan saya meninggalkan neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita inginkan sebenarnya. Kita ini tidak ada apa-apanya di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi
Allah memuliakan kita sebagai ciptaan yang terbaik, sebagai wakil Allah di muka bumi. Insya Allah mudah-mudahan kehadiran kita di umur kita insya Allah ada berkah, dan insya Allah nanti kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sebagaimana kemarin kita tonton salah satu ustaz, siapa namanya, Mirza, sementara bersikir langsung pingsan, dan saya melihat betul-betul dia membawa kalimat la ilaha illallah. Pun kalau dia tidak siuman, Allah sudah menentukan takdirnya, dia sudah membawa kalimat yang terberat di muka bumi ini, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.